Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Para jemaah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, surat yang mungkin sering kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan khitab, wasiat atau nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah menjadi kaidah umum bagi para ulama bahwa wasiat, nasihat, pesan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesan buat kita juga, selama tidak ada teks lain yang memberikan kekhususan bahwa itu memang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, ayat tersebut Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, wahai Muhammad, kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar diartikan banyak oleh ulama. Salah satu makna yang diartikan oleh ulama, Al-Kautsar adalah telaga di surga yang menjadi sumber air minumnya para penghuni surga, yang kalau sudah minum dari telaga tersebut niscaya tidak akan kehausan. Tapi makna lain daripada Al-Kautsar dalam beberapa kitab tafsir, bahwa Al-Kautsar ini adalah kenikmatan yang banyak, kenikmatan dunia dan juga akhirat. Allah telah memberikan banyak kenikmatan, bahwa kita bisa hidup sampai detik ini juga kenikmatan. 3 tahun lebih kita pandemi, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, masih bisa makan, masih bisa minum, bekerja, berkumpul bersama keluarga. Itu bagian daripada nikmat. Bisa menghirup udara pun juga bagian dari nikmat. Mata masih bisa terbuka melihat pemandangan indah yang disajikan Allah, itu juga nikmat. Banyak nikmat di sekeliling kita, jadi tidak pernah sedetik pun ada nikmat Allah yang terlewat untuk kita. Semuanya nikmat. Maka kalau Allah sudah memberikan nikmat kepadamu, dan ini nikmatnya banyak, fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah, fasalli, maka salatlah engkau, li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah.
Sebahagian ulama menyebut perintah sholat dalam ayat ini untuk sholat Idul Adha. Tapi sebahagian lain mengartikan secara umum bahwa kita dituntut oleh Allah dari nikmat yang banyak kita rasakan. Allah menuntut kita untuk bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Secara sederhana, beribadah kepada Allah khusus hanya kepadanya, tidak diselipi niat-niat yang lain. Itu bagian daripada syukur. Beribadah kepada Allah khusus li rabbika, hanya kepada Tuhanmu, itu bagian daripada syukur. Tapi ayat ini juga memberikan kewajiban lain daripada syukur, yaitu wanhar, menyembelihlah. Menyembelih itu memotong atau menyembelih hewan ternak berkaki 4. Secara umum maksudnya adalah setelah nikmat banyak kau terima dari Allah, bersyukur kepada Allah dengan beribadah, lalu berbagilah sebagaimana engkau menyembelih. Kalau orang menyembelih kan tidak mungkin seutuh-utuhnya hewan kurban dia makan sendiri. Diminta oleh syariat untuk berbagi. Maka ini bentuk syukur yang sempurna, yaitu bersyukur kepada Allah, lalu dari nikmat yang Allah berikan kita berbagi kepada sesama makhluknya sebagai bentuk syukur. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Orang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang, kepada manusia yang menjadi sebab jalannya rizki Allah kepada dirinya. Maka sudah merupakan jadi tuntutan bagi kita, tidak hanya bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, tapi juga mengalokasikan nikmat yang Allah berikan untuk memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan kepada orang-orang sekelilingnya. Dan itulah yang mendatangkan rizki lagi dan lagi, yang Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum, surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kalian bersyukur. Apa bersyukur? Yaitu beribadah kepada Allah dan berbagi. La azidannakum, niscaya aku akan tambah. Dengan sederhana kita menganalogikan ketika kita memberikan sebahagian harta kita kepada, katakanlah ada seorang pimpinan pesantren, ada pimpinan majelis, ada pimpinan organisasi Islam, dengan harapan uang tersebut yang kita berikan dialokasikan untuk kemaslahatan pesantren, untuk operasional majelis, untuk berjalannya kebaikan dari organisasi tersebut. Tapi fakta yang kita terima ternyata pimpinan pesantren, pimpinan majelis, pimpinan organisasi itu hanya memanfaatkan uang yang diterima untuk kepentingan pribadinya saja. Tentu kita akan marah dan kesal. Hasil dari marah dan kesal tersebut, kita tidak akan pernah lagi memberikan uang, menyalurkan dana kepada pimpinan pesantren tersebut. Allah dengan secara sederhana mengajak kita berpikir yang sama. Aku berikan ini nikmat agar kau berbagi kepada hamba-hamba yang lain. Maka sejatinya kalau kita banyak berbagi, Allah akan tambah. Tapi kalau kita diamkan hartanya, bahkan kita simpan, kita tumpuk, Allah murka.
Dan itu sudah dikatakan dalam banyak ayatnya, wala in kafartum, lanjutan ayat yang tadi, dan kalau kalian kufur atas nikmatku, wala in kafartum inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat amat pedih sekali. Maka itu para jemaah yang dirahmati Allah, dan hari ini kita berada di hari-hari yang paling agung di sisi Allah, yaitu hari tasyrik, hari nahar, hari penyembelihan. Maka bagi orang yang punya kemampuan, masih ada waktu sampai selesainya hari nahar, yaitu 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kalaupun tidak, maka manfaatkan sebahagian harta untuk berbagi kepada yang lain. Karena sejatinya berbagi itu mengharapkan pembagian dari Sang Maha Pembagi. Tapi sebaliknya, menahan harta justru tidak akan menambah harta sama sekali. Dalam syair atau dalam bait hikmah yang masyhur dari ulama yang bernama Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, man lam yashkurin nas, man lam yashkurin ni'am, siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, faqad ta'arrada li zawaliha, berarti dia pengen hartanya hilang. Wa man syakaraha, tapi siapa orang yang bersyukur atas nikmatnya, atas nikmat Allah, faqad qayyadaha bi'iqadiha, sejatinya dia telah mengkekalkan hartanya. Maka daripada itu, mumpung masih hari-hari yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW katakan, azamul ayyam ayyamun nahar, hari-hari paling agung di sisi Allah adalah hari-hari penyembelihan. Maka itu masyhur di kalangan ulama. Ada fatwa daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu an untuk menyembelih dengan ayam, bukan sebagai kurban, bukan sebagai ganti kambing, tapi memanfaatkan kemuliaan keberkahan hari. Jangan sampai tidak ada sedekahnya di hari-hari penyembelihan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa'lamu ayyuhal ibad anna Allah amarakum bi syai'in bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi haitsu qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين، وارض عنا وعنهم
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.